Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Gita. Pada kali ini Bu Gita akan menjelaskan materi matriks Matematika Wajib kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Kompetensi dasarnya menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah konstekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dan perkalian serta transpos, dan dapat menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian matriks, menjelaskan konsep operasi matriks, mengidentifikasi fakta pada matriks dan kesamaan matriks dengan masalah konseptual, menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks, dan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Selama kegiatan, kejujuran, kesabaran, dan ketekunan sangatlah dijunjung tinggi. Kalian juga diminta untuk mengembangkan pola berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sebagai bentuk konkret dari literasi. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi. Pengertian matriks. Dalam matematika, susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom serta ditandai dengan tanda kurung di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu disebut matrik. Nama baris dan kolom disesuaikan dengan urutannya. Masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung tersebut disebut elemen matriks. Notasi dan ordo matriks. Untuk menyatakan matriks, biasanya digunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan untuk menyatakan elemen matriks ditulis dengan huruf kecil. Suatu matriks A berukuran M kali N adalah susunan berbentuk persegi panjang yang terdiri atas M baris dan N kolom. Ordo suatu matriks adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris diikuti dengan banyaknya kolom. Notasi dari matriks A dinyatakan dengan A, I, J. Contohnya, perhatikan tabelnya. Yang ditanyakan adalah susunlah data di atas ke dalam bentuk matriks dengan notasi A. Yang kedua, berapa banyak baris dan kolom dari matriks A. Kemudian sebutkan elemen-elemen pada baris kedua dan sebutkan elemen-elemen pada kolom ketiga. Kita lihat bahwa dari tahun 2004 ada beras, gula, minyak goreng itu posisinya sebagai baris, sedangkan beras ke bawah 2004, 2005, 2006, 2007 itu sebagai kolom. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Yang A, sesuaikan ya. Yang B, banyak baris pada matriks A ada 4 dan banyak kolomnya ada 3. Kemudian elemen pada baris kedua ada 2300, 3900, dan 4700, sedangkan elemen pada kolom ketiga ada 4500, 4700, 5000, dan 5600. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya adalah 0. Perhatikan ya jenisnya. Kemudian ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Dilihat ya contohnya. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi adalah jika jumlah baris dan kolom sama. Kita lihat matriks A merupakan matriks persegi ordo 2, sedangkan matriks B adalah matriks persegi ordo 4. Elemen-elemen diagonal utama matriks A adalah 1 dan 10, sedangkan pada matriks B adalah 4, 6, 13, dan 2. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen yang bukan elemen-elemen diagonal utamanya adalah 0, sedangkan elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen lain semuanya 0. Lihat ya contohnya. Kemudian ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang semua elemen-elemen yang terletak pada diagonal utamanya memiliki nilai yang sama. Kemudian ada matriks segitiga adalah suatu matriks persegi dikatakan sebagai matriks segitiga jika elemen-elemen yang ada di bawah atau di atas diagonal utama bernilai 0. Jika elemen-elemen yang ada di bawah diagonal utama bernilai 0, maka disebut sebagai matriks segitiga atas. Sedangkan jika elemen-elemen yang ada di atas diagonal utamanya bernilai 0, maka disebut sebagai matriks segitiga bawah.
Kemudian kita masuk ke materi transpose matriks. Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya, sehingga berordo N kali M. Notasi transpose matriks adalah A pangkat T. Perhatikan contohnya. Jika matriks A berordo 2 kali 3 yaitu 4, 3, 2, 5, minus 1, 6, maka transposnya adalah ordo 3 kali 2 yaitu 4, 2, minus 1, 3, 5, 6. Sekarang masuk ke kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika matriks A dan B mempunyai ordo yang sama dan semua elemen yang seletak bernilai sama. Perhatikan contohnya. Kita lihat yang seletak bahwa X seletak dengan 2, 12 dengan 3Y, 1 dengan 1, dan 2 min Y dengan Z. Maka bisa kita hitung bahwa 3Y itu adalah 12 dibagi 3, maka Y-nya adalah 4, Z-nya adalah min 2. Ada juga penjumlahan matriks. Syarat agar dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan adalah mempunyai ordo yang sama. Perhatikan contohnya. Maka penyelesaiannya adalah bahwa A tambah B adalah 5 tambah 4 min 2 tambah 2, 3 tambah 5, 1 tambah min 6, maka hasilnya 9, 8, 0, min 5. Nah yang B, A tambah C tidak bisa dijumlahkan karena ordonya tidak sama. Begitupun dengan pengurangan matriks. Matriks bisa dikurangkan jika letaknya atau ordonya sama. Perhatikan contohnya. Begitupun dengan contoh yang kedua. Perhatikan cara penyelesaiannya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, sekarang kerjakan latihannya pada modul di halaman 71. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.